Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita tapi penampilanku seperti ini. Tidak apa-apa gitu. Karena mumpung masih kuingat gitu cerita ya. Ini cerita kisah nyata. Kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini ceritanya tentang perselingkuhan. Makanya jangan kemana-mana. Di sini maki dengar ki. Insya Allah sangat bermanfaat ini cerita untuk kita semua. Jadi saya memulai ceritaku ini dengan Bismillah. Semoga tidak menambah dan tidak mengurangi daripada cerita kisah nyata ini. Ada seorang lelaki dengan seorang perempuan dan ada lagi perempuan yang lain. Berarti bukan seorang perempuan, tapi dua perempuan. Ya namanya perselingkuhan berarti ada tiga. Atau lebih dari dua. Lebih dari dua itu dalam satu hubungan disebut ada sesuatu atau perselingkuhan. Kira-kira kurang lebih artinya perselingkuhan itu adalah kita saling suka dengan lawan jenis kita di saat kita sudah ada kekasih, sudah ada pasangan. Misalnya suami istri. Kita sudah bersuami tapi kita saling suka dengan lelaki yang lain, maka itu disebut perselingkuhan. Kita sudah menjadi seorang suami tapi kita saling senang, saling suka dengan seorang perempuan, itu yang disebut dengan perselingkuhan. Di dalam dunia pacaran pun juga, ya, tapi kan sebenarnya pacaran ini tanda kutip ya, tanda kutip agak-agak dilarang di dalam Islam. Kita punya kekasih ya, kita punya kekasih, kita punya pacar. Tapi kita saling suka lagi dengan perempuan yang lain, nah disebut juga selingkuh. Kita juga sebagai perempuan, kita sudah punya pacar, tapi kita saling suka dengan lelaki lain, nah itu juga namanya selingkuh. Berbeda cerita ketika tidak saling suka, tidak saling menyukai. Misalnya kita sudah beristri, tapi kita suka kepada seorang perempuan, tapi dia tidak suka dengan kita, maka tidak disebut dengan perselingkuhan. Ya meskipun kita sudah bilang-bilang sayang, cinta ke dia, tapi dia tidak merespon dan tidak membalas cinta dan sayang itu, maka tidak disebut selingkuh. Begitupun sebaliknya, kita sebagai seorang istri, kita suka sama laki-laki, tapi laki-laki itu tidak merespon, tidak membalas suka dan cinta kita, maka bukan namanya perselingkuhan. Bukan namanya perselingkuhan. Ya, ataupun sebaliknya, lelaki itu yang setengah mati cinta kepada kita. Cintanya tidak tanggung-tanggung. Pokoknya hanya kaulah belahan jiwaku. Saya begitu mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Pred. Meskipun apapun kata-katanya, semanis apapun kata-katanya, tapi kita tidak membalasnya dan tidak meresponnya, tidak membalas cinta dan sayang juga ke laki-laki itu, maka tidak disebut perselingkuhan. Nah, begitupun sebaliknya adalah seorang suami laki-laki, ada perempuan yang mengatakan, wahai kakanda, telah kutemukan lelaki sejati dalam hidupku. Di antara ribuan laki-laki yang kukenal, hanya kakanda yang paling membuat hatiku senang. Tapi kita sebagai laki-laki, sebagai suami, tidak merespon dan tidak membalas cinta dan sayangnya itu. Tidak membalas dengan contoh. Tidak membalas bahwa, iya Dinda. Begitupun sebaliknya. Beribu-ribu bintang di langit. Hanya satu yang paling terang. Yaitu bintang kejora. Beribu-ribu cewek di kampung ini. Hanya Adinda yang paling cantik dan paling menyenangkan di hatiku. Yang penting jangan balas seperti itu contohnya.
Ya. Tapi ketika saling balas, maka disebutlah perselingkuhan. Ini belum masuk ke ceritanya, teman-teman. Baru dari segi pemahaman saya tentang yang namanya perselingkuhan. Bagaimana supaya kapan disebut hubungan itu disebut dengan perselingkuhan. Sekarang kita masuk kepada cerita yang tadi. Nah, ini baru masuk ceritanya. Jangan kemana-mana, jangan pindah dulu. Nah, agak lama memangnya ada sekitar 5 menit, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini. Belum Pak cerita. Ada pasangan suami istri. Itu kurang lebih dalam cerita itu sudah kurang lebih 8-9 tahun bersama. Ya, sekitar lebih begitu. 9 tahun sudah menjalin hubungan rumah tangga suami istri. Cerita sang suami ini bahwa sang suami ini sangat mencintai istrinya. Begitupun istrinya sangat mencintai suaminya. Namun ada satu hal yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga itu. Di dalam rumah tangga itu ada yang terjadi. Apa yang terjadi adalah yang pertama terjadinya yang namanya perselingkuhan. Oh, ada teleponku masuk, bentar teman-teman ya. Nah, jadi ulang juga nih cerita. Wah, kata telepon anggota kulak dari Sengkang, namanya Imam besar Masjid Sirajul Mukminin. Kan kepegang nangis cerita ya, Jadi ya bermula dari terjadi perselingkuhan, bermula dari perempuannya. Setelah itu didapat itu suaminya itu mendapati semacam SMS ya. Kalau dulu kan di tahun-tahun 2017 itu kan belum ada WA, belum ya. Sudah ada WA apa belum itu? Ya, sudah ada kayaknya WA. Tapi suaminya itu menemukan chat itu melalui Messenger. Ya, Facebook. Yang melalui Facebook. Akhirnya dia panjat ke atas, dia lihat semua SMS, bagaimana bunyi di dalam SMS itu luar biasa. Akhirnya suaminya ini tetap tenang. Dia karena pada saat itu menurut cerita istrinya pada saat itu masih dalam keadaan tidur pulas karena waktu menunjukkan pukul tengah malam sekitar jam-jam 2, jam 3 pada saat itu. Ya, akhirnya teman-teman sekalian, keesokan harinya, dalam cerita itu keesokan harinya, sang suami menyampaikan dengan mengatakan tolong belikan saya tiket atau akses untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Ya, sang istri bertanya, kenapa tiba-tiba mendadak? Kenapa mendadak mau pulang kampung? Suaminya menjawab, tidak, saya hanya ingin pulang saja. Lalu lama-kelamaan akhirnya sang suami menyampaikan bahwa pada malam hari dia menemukan SMS seperti ini. Betulkah demikian engkau wahai sang istri menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut? Ya, kemudian sang istri menjawab, iya. Saya menghubungkan. Saya menjalin hubungan, akan tetapi hubungan saya itu tidaklah lama, hanya kurang lebih 1 bulan. Itu pun kata sang istri tidak cukup dari 1 bulan. Dan saya bertemu hanya sekali saja pada saat pertama kali bertemu dan berkenalan. Hanya di situ saja. Setelah itu saya tidak bertemu lagi dikarenakan masing-masing sibuk. Tetapi saya sudah tidak berurusan sekarang. Saya sudah tidak menjalin hubungan sekarang. Lalu pertanyaan sang suami,
Kenapa engkau tidak menjalin hubungan sementara saya menemukan SMS malam ini? Dia masih memanggil sayang ke kamu dan ada balasannya di di hari-hari sebelum hari 2 hari ke belakang itu masih ada kamu membalas sayang-sayang itu. Lalu istrinya terdiam karena merasa bersalah di situ. Lalu sang suami pun ngamuk dan marah, ingin menceraikan istrinya pada saat itu. Tetapi singkat ceritanya, sang istri memohon kepada suaminya untuk diberikan maaf dan memberikan kesempatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan akan memperbaiki diri untuk ke depannya. Karena kebaikan sang suami pun memberikan maaf dan kesempatan itu. Hingga hubungan suami istri itu berlanjut sampai seterusnya. Di kemudian hari tiba-tiba suaminya ditemukan juga selingkuh. Ternyata terjadi saling balas perselingkuhan, teman-teman. Tapi suaminya berselingkuh, dalam cerita itu suami berselingkuh hanya melalui media sosial, sama halnya dengan sang istri tadi, dari Facebook, chat-chat. Tapi sang istri sempat bertemu, kalau sang suami tidak pernah bertemu sama sekali. Hanya saja saling mengatakan cinta dan sayang di HP saja atau melalui Facebook tadi. Tidak pernah berjumpa. Sang istri pun kemudian hari menemukan membaca SMS daripada SMS sang suami kepada selingkuhannya itu sang wanita. Ya. Dan akhirnya istrinya pun marah-marah. Setelah itu suaminya meminta maaf dan juga berjanji tidak akan mengulanginya. Akhirnya berjalanlah lagi rumah tangga daripada cerita kisah sang suami istri ini yang selingkuh. Bentar, rokokku mau habis. Dan ini rokok itu kalau detik-detik akhir ini nikmatnya luar biasa. Karena saya rasa sudah begitu sangat panjang cerita ini. Oke teman-teman. Dan itu masih ada sambungan daripada cerita ini yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Yang tentunya teman-teman pasti penasaran dan menantikan kelanjutan daripada cerita kisah nyata dari perjalanan seorang suami istri yang sama-sama melakukan perselingkuhan, namun hal atau cerita yang berbeda. Saya kira cukup. Daeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.